secara harfiah ataupun secara holistik itu adalah seperti ini, gitu loh. Agar apabila kebutuhan budayanya berubah, karena kita bicara legislasi ini kan kita bicara hukum ya. Walaupun hukum dan legislasi itu adalah dua hal yang sifatnya itu masih berbeda. Dia aspeknya itu berbeda, dia dimensinya berbeda, karena hukum itu lahir dari manusianya sendiri, akan tetapi peraturan undang-undang atau legislasi itu lahir dari otak manusia yang menangkap sebuah budaya gitu. Gimana sih budaya yang ada di Untak? Gimana sih budaya-budaya yang akan lebih baik lagi untuk Untak ke depannya, ataupun untuk UAD, ataupun untuk siapapun yang sekiranya nanti akan menjadi dosen ya, mungkin di universitas lain begitu. Jadi ada fasilitator dari teman-teman yang sekiranya sudah menjabat di organisasi pada saat mahasiswa, pada saat jadi dosen dia bisa menjadi fasilitator untuk mahasiswanya. Kalau legislasi ini teman-teman bisa dibilang adalah sebuah langkah ataupun produk hukum dari lembaga legislatif yang sedang beroperasi, kurang lebih katanya begitu. Ya kalau nggak undang-undang ya apalagi gitu loh. Beda dengan hak regulatif itu tadi. Kalau hak regulatif itu si instansi ataupun yayasan ataupun lembaga legislatifnya itu melibatkan beberapa orang, melibatkan beberapa melibatkan beberapa pihak yang juga terlibat dalam keputusan legislasi itu tadi, dan juga terlibat untuk mematuhi dari produk hukum itu tadi. Contoh nih ya, kayak Mas Seto tadi atau Seto tadi bicara tentang ada SOP katanya. Nah itu lebih ke ranahnya regulatif, karena dari sisi lain dia itu melibatkan kesepakatan antara dua belah pihak yang akan disepakati oleh satu pihak tertentu yang benar-benar menjadi harfiahnya dia itu memang harus memahami itu dan mematuhi itu. Itu regulatif. Kalau legislatif ini dia itu hanya seperti undang-undang dan memang benar-benar diusung oleh dan diatur oleh pihak legislatif. Begitu kurang lebih. Kata Pak Jimli begitu loh. Teman-teman bisa cek bukunya ataupun bisa baca di mojok.co. Nah, mereka itu ada bahas tentang itu. Penting nih ya teman-teman, kita coba mengintegrasikan legislasi secara definitif dan apa sih sebenarnya yang diadopsi oleh lingkungan kita, yang seharusnya diadopsi oleh lingkungan mahasiswa gitu loh. Nah gini, secara nggak langsung ya teman-teman, di lingkungan kita itu memang sudah benar adanya terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu memang mengatur dan bersifat mutlak. Nah itulah hukum sebenarnya, itulah hukum yang dimana diatur dan dia akan menjadi sebuah produk perundang-undangan. Itu teman-teman bisa cek di Undang-Undang Nomor 12 ya, terkait dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana sebenarnya walaupun di situ tidak dibahas terkait dengan bedanya dimensi antara hukum dan peraturan perundang-undangan, setidaknya dia itu membahas bagaimana perundang-undangan itu dapat terjadi walaupun itu diadopsi lewat hukum norma ataupun nilai sosial yang sedang terjadi di sebuah lingkungan gitu loh. Nah, jadi kalau di secara ruang lingkup mahasiswa, berarti legislasi itu memiliki makna bahwasannya hal-hal yang bersifat disepakati nih teman-teman, hal yang bersifat disepakati oleh mahasiswa dan diberikan wewenang oleh pihak legislatifnya ini tadi gitu loh. Jadi sekiranya tidak melepas peran sentral dari DPM atau BLM atau sejenisnya gitu. Jadi teman-teman di sini kan posisinya sebagai BLM ataupun DPM. Apapun hal seperti kongres, seperti musyawarah ya. Kalau teman-teman kemarin nyebutnya musama ya kalau nggak salah. Musyawarah mahasiswa, di situ ada teman-teman, di situ ada teman-teman selaku pihak legislatif, itu sudah menjalani proses legislasi. Kurang lebih seperti itu. Memang materi kita ini kayak pemahamannya mudah, akan tetapi ini akan menimbulkan banyak sudut pandang berkat dari banyak budaya itu tadi gitu loh. Itu yang harus diperhatikan. Nah, sebenarnya gini teman-teman, yang harus kita pahami terkait dengan proses legislasi itu adalah sebenarnya kan yang disahkan dalam proses legislasi itu bersifat mutlak, itu satu ya. Itu kaidah hukum banget. Itu bersifat mutlak dan mengikat. Itu hukum banget lah gitu loh.
dan diterjemahkan lewat peraturan perundang-undangan sebagai alat penerjemah hukum. Begitu, alat penerjemah hukum. Jadi kalau teman-teman ragu nih ya, ragu terkait dengan UU ITE, itu hukum nggak sih gitu loh. Itu kalau menurut saya sama dengan tidak, karena dia memang benar-benar tidak melambangkan sebuah budaya dan dia mencoba untuk memangkas budaya. Dia hanya bersifat peraturan perundang-undangan. Dia bukan mencerminkan sebuah produk dia tidak mencerminkan sebuah budaya yang diwakilkan dengan bahasa hukum gitu. Itu nanti ya kita bahas, bisa diskusi teologi lagi kita kalau soal itu. Nah, yang perlu diingat lagi ya teman-teman, dalam proses legislasi itu sebenarnya ada proses diskusi, ada proses kesepakatan, ada proses musyawarah dan lain-lain, yang sebenarnya proses legislasi itu sifatnya itu seremonial, begitu, seremonial. Jadi apapun yang sekiranya teman-teman lakukan di dalam lingkungan ataupun budaya universitas teman-teman, itu adalah proses legislasi, begitu. Itu adalah proses legislasi yang sekiranya memang bertujuan untuk menyepakati sebuah hal. Nah, kalau di DPR RI kan kita bisa lihat nih, ada prolegnas, penyusunan membahas rancangan undang-undang, menerima RUU yang diajukan oleh DPD, membahas RUU tersebut, menetapkan UU bersama dengan presiden, banyak sebenarnya. Dan itu sifatnya itu seremonial, teman-teman. Musyawarah. Itu adalah proses legislasi yang dari dulu ya, bahkan untuk pemilihan ideologi pada saat BPUPKI itu saja, itu proses legislasi. Begitu. Karena ada sifat yang menentukan sebuah kebijakan, menentukan sebuah pandangan yang sekiranya akan diikuti oleh banyak orang. Mereka itu ada sistem prolegma, setara dengan sistem prolegnas yang ada di DPR RI, di mana mereka akan membahas beberapa peraturan, masih peraturan, mereka belum undang-undang. Walaupun di DPR RI sifatnya itu udah undang-undang. Mereka masih peraturan dasar yang selevel dengan ADART gitu. Dan mungkin kalau nggak salah kemarin itu sepemahaman saya mereka membahas GBHO juga di prolegma gitu. Itu budaya yang mereka anut gitu loh. Sementara ada sidang paripurna. Kalau di Untar kemarin mereka nggak pakai paripurna. Mereka mengesahkan juga di prolegma itu tadi, program legislasi mahasiswa itu tadi. Tapi kalau di Universitas Ahmad Dahlan di UAD itu kami menggunakan sistem paripurna, tapi nggak pakai prolegma. Begitu. Itu memang gimana ya teman-teman ya, kalau ada analisis kebutuhannya, saya juga pernah bertanya seperti itu ke senior saya, tapi senior saya nggak bisa menjawab. Cuman beliau bilang bahwasanya itu hanya budaya, itu sudah dilakukan oleh kakak-kakak tingkat kita terdahulu dan sistemnya nggak merugikan sama sekali gitu loh. Itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan proses legislasi yang akan teman-teman gunakan untuk kedepannya, khusus di Untak gitu loh. Setelah itu ini nih yang sudah teman-teman jalani kemarin kalau nggak salah nih, Kongres KM, Kongres Keluarga Mahasiswa atau Musyawarah Besar Mahasiswa, yang memang benar-benar diadakan per periode ya, kalau bisa dibilang per periode ataupun sudah dalam waktu yang ditentukan. Beda dengan Kongres Luar Biasa KM. Kongres Luar Biasa Keluarga Mahasiswa ini atau Musyawarah Luar Biasa Mahasiswa biasanya diadakan untuk membahas hal-hal teknis ataupun non teknis yang bersifatnya itu insidental, itu memiliki kapasitas dan hak untuk mewakili suara atas kebutuhan daerahnya masing-masing gitu. Setelah itu biro-biro hukum. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih kenapa biro-biro hukum juga terlibat dalam keputusan ataupun proses legislasi? Ada yang mau jawab? Bagian legislasi mungkin bisa jawab. Ini kenapa biro-biro hukum juga harus terlibat dalam proses legislasi di tingkatan DPR RI kita? Karena biro-biro hukum itu istilahnya kenapa dia itu kok bisa dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan atau undang-undang, karena memang pertama disesuaikan dengan keahlian, karena erat hubungannya antara hukum dengan peraturan maupun undang-undang. Yang kedua, untuk biro-biro hukum itu selain berkerangka teoritis, memang biro-biro hukum itu biasanya itu bersifat praktisi juga seperti itu, Pak. Jadi istilahnya konsep teoritis dan konsep praktik di lapangan mungkin bisa dijadikan
sebagai acuan ataupun sebuah dasar untuk pembuatan undang-undang. Makanya biro-biro hukum itu mungkin bisa terlibat dan mempunyai peran penting dalam proses pembuatan undang-undang maupun peraturan.